investor sudah bisa lebih agresif ke depannya atau justru memang dalam beberapa waktu masih cenderung defensif terlebih dahulu begitu sebelum akhirnya bisa kembali agresif? Iya, positioning akan sangat penting. Jadi seperti yang kita lihat kan Iva bahwa 1 bulan terakhir ini pasar saham kita rally 20% tanpa perbaikan fundamental yang signifikan. Dan ini apakah situasi yang kalau di sisi lain mengakibatkan bahwa valuasi kita menjadi mahal? Enggak juga. Jadi kalau misalnya kita lihat kemarin valuasi IHSG masih di rentang sekitar 11 sampai 12 kali, bahkan beberapa saham core blue chip itu masih di 10-11 kali. Saya katakan bahwa rally ini sebetulnya nggak terlalu menggerakkan market karena memang di indeks itu ada beberapa saham-saham yang bukan blue chip yang konvensional itu yang mengalami rally yang lebih signifikan dan mendrag pergerakan IHSG ke atas. Jadi kalau saya katakan sebetulnya secara valuasi kita relatif masih murah dan di sini memang seharusnya kita memiliki posisi yang lebih ideal dalam arti lebih ke arah risky asset. Nah, saya percaya bahwa memang masih banyak investor punya banyak sekali keraguan dalam hal perbaikan fundamental. Tapi sekarang kalau kita bandingkan secara relatif, sebetulnya memang juga di saat seperti sekarang belum ada negara yang mampu memberikan improvement fundamental yang berarti. Jadi bukan cuma Indonesia Jadi di sini. sama-sama ya. Iya, dan ini nggak berarti bahwa jadi kita ambil pilihan yang terbaik di antara yang terburuk, tidak. Tapi karena secara filosofi sendiri, untuk investasi itu sebisa mungkin kita memang mencari value. Karena kalau misalnya kita bicara contoh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu justru diburu oleh mayoritas investor pada saat rasio PE daripada pasar sahamnya itu ada di angka 25 kali. Sangat mahal. Jadi bahkan kalau kita hilangkan beberapa faktor cyclical, S&P 500 itu PE-nya bisa 33 kali. Nah, jadi di valuasi yang seperti itu pun investor masih sangat fokus. Saya katakan bahkan porsi investor asing di pasar saham Amerika itu bisa mencapai 16 triliun dolar. Ini 16 kalinya ekonomi Indonesia, kita bisa bayangkan. Nah, jadi itu terjadi di tengah valuasi yang mahal, relatif mahal. Nah, Indonesia sekarang ada di valuasi yang relatif menurut kita sangat reasonable. Valuasi krisis di periode yang tidak bisa kita bilang krisis, yang tentunya harusnya memberikan insentif ya untuk investor untuk bisa mengalokasikan lebih pada risky aset. Oke, baik. Ini kalau kita berbicara dari equity market begitu ya, performance dari emiten-emiten kita juga seperti apa? Karena kalau kita compare mungkin dengan negara-negara peers begitu ya, tadi sekali lagi mungkin dari kita masih tertinggal begitu secara year to date ya untuk penguatan yang sudah terjadi, utamanya juga dengan negara-negara lain begitu ya, utamanya di kawasan Asia Tenggara. Nah, apa yang akhirnya bisa menjadi strength kita ataupun juga mungkin performance dari emiten kita sendiri juga seperti apa overall? Saya katakan sebetulnya bahwa tahun ini sebetulnya hampir semua bad news itu sudah di price in oleh kita punya market. Jadi bisa dilihat bahwa ekspektasi earning growth kita tahun ini memang sangat rendah. Dan saya juga melihat bahwa tahun ini kita banyak sekali reform, ya perubahan policy. Contoh di domestik kan kita baru ada pembentukan Danantara, kita juga baru ada beberapa refocus dari fiskal kita yang semula sangat terdivers, mungkin fokus pada beberapa priority-nya government, yang mana kalau kita bicara hasil jangka pendek ini atau tahun 2025 kita mungkin masih belum lihat ujungnya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara setelah ekspektasi earning growth yang sedemikian rendah dan valuasi yang sedemikian murah, kalau kita bicara periode-periode yang mirip seperti sekarang, misalnya kita bicara atau sedikit lebih buruk lah ya, kita bicara 2008, kita bicara 2013, 2020, 1-2 tahun setelahnya itu memang diikuti oleh rebound daripada earning growth yang memang sangat signifikan. Jadi kalau bahasanya kita menunggu perbaikan fundamental itu terrealisasi, saya pikir mungkin kita sudah ada di valuasi yang cukup premium. Dan agak disayangkan juga kalau investor justru berinvestasi di saat valuasi yang premium kan. Tapi artinya menurut Anda tadi sekali lagi sudah terprice in begitu ya, artinya kedepannya memang untuk equity market ini hanya akan picking up begitu? Betul. Ya, dan sebetulnya kalau kita bicara, saya nggak menyederhanakan karena pasar saham sangat kompleks. Tapi beberapa katalis atau faktor yang berpengaruh terhadap profitability, saya bicara misalnya interest rate dan currency. Ya. Jadi kalau misalnya dalam periode 6-12 bulan ke depan kita melihat lower rates, suku bunga lebih rendah, kita juga melihat currency yang lebih stable atau cenderung menguat, saya pikir itu untuk earning growth daripada company itu sudah menjadi kicker tersendiri. Ya, sudah menjadi upgrade tersendiri. Ini kita belum bicara faktor yang lain. Ya. Jadi dari dua hal itu kita bisa melihat bahwa earnings daripada company-company kita biasanya sangat sensitif terhadap dua katalis utama tersebut. Dan kita tahu bahwa baik rupiah maupun rates trajektorinya lebih positif
ya Oke, saat ini. baik. Nah, untuk outlook terhadap rupiah seperti apa begitu ya? Kita melihat kemarin kan di 16.200-an cukup stabil begitu ya, Iya. berada di bawah level 16.400-an cukup konsisten begitu dalam beberapa Iya. waktu terakhir, dan bahkan kemarin juga setelah penguatan DXY dengan adanya serangan antara Iran dan juga Israel, sebetulnya posisi rupiah juga masih di kisaran 16.300 begitu ya Iya. pada perdagangan hari ini. Nah, pandangan Anda hingga untuk rupiah hingga mungkin di semester kedua 2025 ini akan seperti apa? Rentang pergerakan rupiah untuk jangka pendek yang saya lihat memang ada di angka 16.200 sampai 16.700. Dan ini memang kalau saya bicara konteks pemikirannya lebih karena tadi kita bicara bahwa sedikit banyak flow itu akan masuk ke market seperti Indonesia dan negara berkembang yang lain. Tadi saya sempat singgung foreign punya allocation di equity US itu sekarang ada di angka sekitar 16 triliun dolar. Jadi sekarang Iva bayangkan kalau misalnya negara-negara yang sekarang takut terkonsentrasi invest di US mengurangi 5% aja daripada mereka punya ownership, itu jumlahnya sudah 800 miliar dolar. Jadi kalau kita bicara 800 miliar dolar, ya kita nggak usah muluk-muluk, kita mungkin bicara 1%, karena misalnya bobot saham, indeks saham Indonesia di MSCI itu kisarannya setengah sampai 1. Itu kalau kita bicara ya angkanya sudah bisa 8 miliar dolar. Jadi itu sudah satu angka yang sangat meaningful untuk market kita yang relatif tidak terlalu besar. Dan ini kalau kita bicara portfolio investment, ya kita tentunya akan bicara direct impact ke kita punya rupiah. Jadi sebetulnya saya pikir rupiah akan diuntungkan, ya meskipun tentunya kita akan terus mengkalkulasi dari sisi spread tadi yang kita sempat bahas juga bahwa Bank Indonesia pun harus tetap melakukan strategic decision agar pasar Indonesia itu bisa tetap atraktif.